Kalau misalkan ini berjalan dan akhirnya terbukti sebagai suatu kasus korupsi lah. Kalau tanah tadi nggak bisa disita, jadi yang bisa disita apa dong? Ayo Bro Leo. Halo. Selamat siang, minum dulu deh. Iya, silakan. Mana? Gelasnya nggak ada? Ini pakai ini aja. Oh iya. Nggak apa-apa. Sorry ya, gue pakai gelas nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa lah. Tadi gue suruh pakai botol kan lu nggak mau. Beda soalnya. Oke, siang ini kita ada satu kasus lah yang mungkin akan kita bahas terkait masalah penggelapan, penyerobotan. Mungkin lo tahu juga nih yang tanah yang di Medan. Ya, terkait tanahnya BUMN ya? Ya, BUMN. Yang dijadikan perumahan. Betul. Nah, ada yang menjadi pertanyaan gua nih, Bro Leo. Ini kan masalah penggelapan sama penyerobotan tanah. Kenapa jadinya bisa masuk kategori ini? Tindak pidana korupsi jadi? Karena Bro Martin, subjek yang dirugikan di sini kan BUMN. Ada kerugian negara. Badan usaha milik negara. Nah, sesuai dengan putusan pengadilan di Indonesia, Undang-Undang Keuangan Negara, bahwa kerugian BUMN itu masih dianggap sebagai kerugian keuangan negara. Meskipun teman-teman ya, dalam Undang-Undang BUMN yang baru nih, kerugian BUMN itu adalah kerugian BUMN. Sudah ditegaskan itu bukan merupakan kerugian keuangan negara. Sebenarnya sejak berlaku Undang-Undang BUMN yang baru, itu harus konsekuen loh. Oh, berarti harusnya BUMN yang baru ya? Harusnya itu mengikut ke Undang-Undang yang baru yang 2025. Ya, 2025 atau 2024? 25 kan kemarin disahkan. Coba kita ini lagi. Kalau nggak salah 2025 ya. Ya, terlepas sambil kita diskusikan aja. Bahwa memang itu ada anggapan ini, kenapa ini menjadi perkara korupsi, ya karena ini merugikan BUMN. Sesederhana itu sebenarnya. Subjeknya BUMN. Karena subjeknya BUMN, maka dianggap sebagai kerugian keuangan negara. Dianggap ya, meskipun saya tidak setuju dengan anggapan tersebut. Ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. 2025 kan? Meskipun saya tidak setuju dengan anggapan tersebut. Karena ya itu tadi saya bilang, Undang-Undang yang baru, Undang-Undang BUMN yang baru Nomor 1 Tahun 2025 menyatakan bahwa kerugian BUMN itu adalah kerugian BUMN. Artinya, ya, kerugian BUMN dalam hal ini PTPN pun itu tidak bisa serta-merta dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara. Tetapi kita mesti membahas juga ya, karena kan soal kerugian keuangan negara ini belum ada putusan pengadilan kan yang menyangkut soal kerugian BUMN ini setelah atau pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Belum, sehingga memang kalau ini subjeknya orang biasa, bukan termasuk subjek negara, subjek keuangan negara, tentu ini masuknya seperti yang Bro bilang tadi, ini penggelapan tanah atau penyerobotan tanah, seperti itu. Oke. Ini kan menyangkut masalah karena memang ada transaksi jual beli lah ya sebenarnya kita bilang ya kan. Kita kalau dari penjelasannya pihak perseroan, mereka menyampaikan bahwa perolehan mereka atas tanah tersebut adalah sah secara hukum, ada proses jual beli tidak salah. Intinya peralihan hak dari BUMN ke pihak swasta ini, yang developer ini oleh pihak developer dianggap sah. Tetapi kemudian oleh Kejaksaan Agung kalau nggak salah selaku yang melakukan penyidikan ya, beranggapan beranggapan bahwa ada yang salah dalam proses peralihan hak atas tanah BUMN tersebut. Nah kalau jadi memang gini, mesti ini kan tadi pertanyaan pertama Bro tadi saya belum jawab secara sempurna. Ini kenapa menjadi kasus korupsi? Tadi kan pertanyaan Bro seperti itu kan. Itu kaitannya memang seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau dia subjeknya itu adalah orang perorangan atau swasta ya, yang masuk kategori swasta yang tidak ada hubungannya dengan keuangan negara, maka itu akan pure pidana umum murni, yaitu penggelapan tanah atau penyerobotan tanah.
Tetapi kalau itu berkaitan dengan keuangan negara, maka itu ada kaitannya dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 itu mengatur ada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, ya kan? Baik itu menimbulkan keuntungan bagi diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Sedangkan di dalam pasal 3 itu mengatur soal ada perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Artinya apa? Ketika ada seseorang yang melakukan perbuatan yang itu sebenarnya dikualifikasi sebagai perbuatan pidana umum, tetapi ternyata di situ ada kerugian keuangan negara, itu pasti akan disangkakan menggunakan pasal 2 atau pasal 3 sebagai lex spesialisnya. Begitu Bro Martin. Itulah kenapa kasus di Medan ini berkaitan, bukan di Medan lebih tepatnya, pokoknya di kawasan Sumatera Utara lah, karena kayaknya tuh lokasinya di Deli Serdang sama ini kan. Apa tuh? Muara apa tuh? Jadi intinya itu kenapa itu menjadi perkara korupsi ya, karena berkaitan dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, menyangkut ada anggapan bahwa kerugian BUMN dalam hal ini PTPN itu adalah merupakan kerugian keuangan negara. Begitu Bro Martin. Kalau tadi Bro bilang ada kerugian keuangan negara, bisa kita katakan ada korupsi di sini kan? Berarti patut diduga ada tindakan korupsi di sini. Nah, untuk si pembelinya nih bisa dijadikan turut serta juga nggak merugikan keuangan negara kalau kayak gitu? Oke, berarti Bro Martin ini menanyakan soal siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Iya, secara ininya. Yang pertama tentu dari aspek si BUMN-nya dulu. Adakah pejabat dari BUMN ini yang memberikan persetujuan yang tidak sah atas pengambil alihan tanah tersebut? Kalau di situ ada peralihan hak, ya kan? Berarti kan harus ditelusuri peralihan haknya ini sah atau tidak. Itu nanti akan dilakukan. Nah, kalau itu ada peralihan hak yang dilakukan, contoh itu ada jual beli kah, tukar guling kah, berarti itu nanti harus dicek apakah ada pejabat dari sisinya si PTPN ini yang melakukan suatu penyalahgunaan wewenang atau kesempatan atau sarana nggak ketika memberikan persetujuan atas peralihan hak atas tanah tersebut. Artinya dari BUMN ada, kemudian tentu siapa yang diuntungkan? Ini kan perseroan nih yang diuntungkan, developernya. Ya tentu dari sisi developernya nanti juga harus ada yang dijadikan sebagai dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Nah, kalau ternyata ini pure penyerobotan tanah atau penggelapan tanah, artinya tidak ada peralihan hak dari PTPN ke developer, maka itu nanti ya dari sisinya developer saja yang dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidananya. Nah, menyangkut pertanyaan Bro Martin tadi, apakah pihak pembeli atau konsumen di sini dapat dianggap sebagai turut serta melakukan? Inti dari turut serta itu kan ada meeting of mind. Meeting of mind untuk melakukan, berarti kan tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, sebagai konsumen, sebagai pembeli, yang harus dan apalagi ini kan developer besar nih Bro Martin. Artinya yang harus dibuktikan nanti, kalau pendapat saya prinsipnya, si konsumen atau pembeli rumah itu nggak bisa dianggap sebagai turut serta. Karena di antara pembeli rumah itu tidak ada meeting of mind untuk merugikan PTPN atas tanah tersebut. Sepengetahuannya konsumen pasti tanah itu adalah miliknya developer. Kepemilikan developer secara sah. Apalagi ini kan developer besar ya kan? Ya kan? Kalau nggak salah salah satunya itu adalah Citraland kan? Betul. Artinya developer yang terpercaya. Dan pemasarannya dilakukan secara terbuka di publik. Artinya apa? Kepentingan atau perbuatan hukum dari si pembeli rumah di sini adalah dalam kapasitas dia membeli rumah. Bukan dalam kapasitas menyetujui perbuatannya dia untuk untuk merugikan PTPN. Dan dalam hal ini kan juga pembeli mengeluarkan uang. Ada uang yang dikeluarkan dia untuk mendapatkan tanah dan bangunan berupa rumah tersebut. Jadi kesimpulannya menurut saya, kalau menyangkut dengan konsumen tidak dapat ditarik sebagai turut serta karena tidak ada meeting of mind-nya. Begitu Bro Martin. Berarti tanah-tanah si konsumen ini bisa dirampas? Nggak serta-merta begitu. Karena gini, tadi kan mereka tidak bisa dianggap sebagai turut serta, itu pertama dulu. Mereka tidak ada meeting of mind untuk melakukan tindak pidana dalam pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lalu apakah tanah-tanah yang mereka beli itu
kemudian dapat dilakukan perampasan? Jawaban saya tentu harus kita lihat dulu, apakah para pembeli ini dapat dikualifikasi sebagai pembeli beretikat baik atau tidak. Nah, pembeli beretikat baik ini kan konsep yang berlaku dalam hukum perdata. Iya. Nah, pembeli beretikat 1338 ya bro. ya dasarnya pembeli beretikat baik itu 1338. Lalu sebenarnya secara hukum pembeli beretikat baik itu sudah ditentukan kriterianya dalam SEMA nomor 4 tahun 2016. Iya. Bro Martin ada pegang nggak itu SEMA-nya? Ada. Nih, coba saya bacakan. Bacakan soal pemberi beretikat baik itu. Ada di bagian perdata poin 4. Oke, saya bacakan ya. Mengenai pengertian pembeli beretikat baik, sebagaimana tercantum dalam kesepakatan Kamar Perdata tanggal 9 Oktober 2014 pada huruf A, disempurnakan sebagai berikut. Kriteria pembeli yang beretikat baik yang perlu dilindungi berdasarkan pasal 1338 ayat 3 KUA Perdata adalah sebagai berikut. A. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan, yaitu pembelian tanah melalui pelelangan umum atau pembelian tanah di hadapan PPAT sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 97, atau pembelian terhadap tanah milik adat yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat, yaitu dilakukan secara tunai dan terang di hadapan atau diketahui kepala desa lurah setempat, didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli, dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual. Pembelian dilakukan dengan harga yang layak. Terus yang B, melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan, antara lain penjual adalah orang yang berhak memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau tanah objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan hak tanggungan, atau terhadap tanah yang bersertifikat telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat. Kurang lebih seperti itu untuk pembeli beretikat baik yang dilindungi oleh SEMA nomor 4 tahun 2016 ini menegaskan bahwa pembeli beretikat baik itu adalah dilindungi secara hukum. Dilindungi secara hukum di sini dalam artiannya itu adalah dia tidak dapat dituntut secara pidana maupun secara perdata, haknya tidak bisa dicabut atau dihilangkan begitu saja. Ketika haknya dicabut atau dihilangkan, maka harus ada pemberian ganti rugi. Itulah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pembeli beretikat baik. Nah, kalau kita lihat kemudian kriteria pembeli beretikat baik ini, tentu kalau kita membeli rumah dari developer, yang terjadi apa? Kita pasti melakukan pembelian di hadapan pejabat PPAT, pejabat pembuat akte tanah sesuai dengan PP nomor 24 tahun 97, yaitu PP pendaftaran tanah. Itu artinya apa? Syarat yang pertama itu sudah terpenuhi nih, pasti di hadapan PPAT kalau kita membeli dari developer. Kemudian yang kedua, melakukan kehati-hatian dan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan objek tanah. Kalau pembelian menggunakan PPAT, otomatis itu akan dilakukan pemeriksaan terhadap objek, ya kan? Pasti dilakukan verifikasi apakah tanah itu tanah dalam sita atau tidak, dalam sengketa atau tidak, jadi jaminan atau tidak, itu pasti sudah diperiksa. Artinya apa? Terhadap para pembeli rumah yang diduga tanahnya itu berasal dari tanah BUMN itu harus dikualifikasi dan harus dianggap sebagai pembeli beretikat baik. Apalagi ini kan penjualan tanah itu dilakukan secara terbuka, pemasarannya secara terbuka. Artinya apa? Ketika itu dilakukan pemasaran, tidak pernah ada keberatan yang diajukan oleh aparat penegak hukum, tidak pernah ada keberatan yang diajukan oleh PTPN. Artinya secara sah dan secara yakin pada saat para pembeli saat ini melakukan pembelian itu dalam kondisi tidak sengketa, tidak ada persoalan, sehingga harus dianggap sebagai pembeli beretikat baik. Kecuali pembeli yang melakukan pembelian setelah ada declare dari kejaksaan bahwa ada penyidikan atas perkara tersebut. Nah, kalau masih tetap dibeli, itu dia tidak dapat dianggap sebagai pembeli beretikat baik. Tetapi kalau sebelum ada proses penegakan hukum mereka sudah membeli, bahkan jauh sebelum itu, maka mereka harus dianggap sebagai pembeli beretikat baik. Karena mereka sebagai pembeli beretikat baik, maka tidak dapat dituntut secara perdata maupun secara pidana. Dan haknya tidak dapat dicabut begitu saja. Ketika akan dicabut, maka harus ada ganti rugi yang sepadan dengan
objek atau tanah atau bangunan yang mereka sudah beli secara etikat baik. Itu dari sisi aspek pembeli beretikat baik. Nah, ada sisi hukum lainnya juga menurut pendapat saya. Dari sisi Dari sisi perlindungan konsumen. Karena kan para pembeli rumah itu kan statusnya juga sebagai konsumen dari para developer perumahan. Dan yang mereka beli itu termasuk kepada objek perlindungan konsumen yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Nah, di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sudah diatur mengenai hak dari konsumen. Di dalam pasal 4, saya akan bacakan. Yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Hak untuk memilih, yang kedua ya, hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. 4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. 7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Sesuai dengan pasal 4 ini, maka ya hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian, ya kan, itu termasuk hak konsumen. Artinya, ketika tanah dan bangunan itu mau dirampas atau mau disita, itu harus ada kompensasi yang didapatkan oleh konsumen. Kemudian, hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan. Artinya ketika si konsumen itu sudah membeli perumahan itu, ya kan, perumahan yang sekarang tanahnya dipersoalkan itu, maka dia harus mendapatkan jaminan perlindungan bahwa hak-haknya dia itu tidak akan dirugikan. Jadi kalau pertanyaannya apakah boleh disita? Kalau sebenarnya mau disita sah-sah aja berkaitan dengan pasal 39, ya kan? Pasal 39 KUHP berkaitan dengan barang-barang yang dapat dilakukan penyitaan. Tetapi kalau untuk dilakukan perampasan menurut pendapat saya tidak bisa. Dan sebenarnya untuk disita pun, ya kan, karena itu sudah beralih ke pemilikan atas dasar pembeli beretikat baik dan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang harus dilakukan penyitaan itu adalah uang yang diperoleh developer atas pembayaran atau atas penjualan rumah, bangunan dan tanah dan bangunan berbentuk rumah tersebut. Jadi yang disita uangnya, bro, yang sebagai pembayaran atas tanah dan bangunan tersebut. Itu menurut pendapat saya. Oke. Gue mau coba mempertegas lagi bahwa yang dikatakan pembeli beretikat baik maupun konsumen itu si pembeli tanahnya ya, bukan developernya ya. Ya, si pembeli tanahnya, bukan developernya. Developernya ya. Iya. Gitu loh. Karena si developernya itu dalam posisi sebagai penjual, dia bukan sebagai pembeli ya dalam konteks ini. Iya, dalam konteks ini. Tapi kalau berkaitan dengan hubungan hukumnya dengan PTPN ya itu urusan lain lagi nanti. Iya. Bisa kalau misal dia ternyata clear pembeliannya sesuai prosedur, maka dia dianggap sebagai pembeli beretikat baik dari PTPN-nya. Betul. Iya, takutnya nanti jangan salah paham gitu loh. Ini jadinya salah takutnya. Ya, jadi mesti dipisahkan ya teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini. Hubungan hukumnya berbeda. Ya, kalau dalam terjadi peralihan hak atas tanah dari PTPN dengan developer, maka itu hubungan yang pertama, hubungan hukum yang pertama antara PTPN dengan developer. Kalau ada peralihan haknya. Kemudian dari developer ke konsumen itu adalah hubungan hukum yang lain, itu terpisah dan itu berdiri sendiri gitu loh. Nah, dalam konteks hubungan antara konsumen pembeli tanah dan bangunan berupa rumah dengan developer, di sini si pembelinya atau konsumennya itu adalah pembeli beretikat baik yang harus dilindungi sebagaimana ketentuan SEMA maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Gitu. Betul. Kan? Nah, kalau untuk yang tadi developer tadi itu juga harus dibuktikan terlebih dahulu. Harus dibuktikan terlebih dahulu gitu loh. Si developernya harus membuktikan untuk dia dapat dikatakan sebagai pembeli beretikat baik. Nah, tadi mungkin Bro sudah jelasin juga bahwa menurut Bro tanah ini nggak bisa disita gitu kan. Tapi bisa nggak coba dipertegas kembali, mungkin tadi teman-teman masih bingung dan rancu ataupun kira-kira ada penegasan lagi dari Bro. Kalau misalkan ini berjalan dan akhirnya terbukti sebagai suatu kasus korupsi lah. Kalau tanah tadi nggak bisa disita, jadi yang bisa disita apa dong? Nah,
Berarti tujuannya untuk pengembalian kerugian keuangan negara, kan? Betul. Pemulihan kerugian keuangan negara. Tentu yang dapat dilakukan perampasan itu ya, kalau konteksnya itu terkait dengan pasal 18 ya kan, perampasan untuk kepentingan pemulihan kerugian keuangan negara tentu adalah kekayaan atau pembayaran yang diberikan oleh konsumen. Jadi yang bisa dirampas itu bukan tanah dan bangunannya, tetapi uang-uang yang dibayarkan oleh si konsumen untuk membeli tanah dan bangunan berbentuk rumah tersebut. Itu yang disita. Dari mana disitanya? Tentu dari developer selaku pihak yang menjadi pembeli dan menerima pembayaran. Kasus seperti ini sebenarnya sudah pernah terjadi di Pandugo kalau nggak salah, di Surabaya. Yayasan YKP Pandugo kalau nggak salah. Itu koperasi yang dianggap sebagai koperasi Pemkot tiba-tiba beralih ke swasta, kemudian oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dianggap itu sebagai suatu perbuatan yang merugikan keuangan negara. Akhirnya yayasan itu mengembalikan seluruh aset-asetnya ke Pemkot Surabaya. Seingat saya begitu penyelesaiannya, begitu. Asetnya, tapi itu hampir sama konteks aset itu. Iya, karena rumah, tanah dan rumah juga perumahan kan. Ya tanah dan rumahnya nggak disita, yang disita itu adalah uang-uangnya, begitu. Jadi yang dapat dirampas itu ya uang-uang yang hasil penjualan tanah dan bangunan berupa rumah, bukan rumah dan tanahnya yang disita atau dirampas. Kalau kayak gini kan pasti kan kita katakan kan belum lunas semua ya, pasti ada. Ya cicilannya nanti dibayarkan jadinya ke ini PTPN tentunya. Kalau misal ternyata itu masih nyicil, pas ini kan enggak, tapi gini bro, kalau nyicil KPR pun kan dibayar lunas ke developer. Iya. Iya kan? Dia yang punya kewajiban kepada si pihak perbankannya. Iya. Iya. Gitu loh. Tapi perbankannya nggak bisa ketarik-tarik dong. Nggak bisa kan, banknya kan cuma pembiayaannya, dan dia punya HT kan di situ. Jadi sebenarnya kalau di sini juga nanti kalau misal karena belum menyinggung soal ini KPR begitu kan, yang dirugikan kalau itu tiba-tiba dirampas, yang dirugikan siapa? Ya bank. Iya. Karena dia pemegang jaminan. Pemegang jaminannya, dan hilangnya jaminan itu kan bukan karena kesalahan dari si banknya juga yang ngutang, bukan kesalahannya si debiturnya, tapi kan kesalahan dari di luar kehendaknya mereka gitu loh. Ya akhirnya yang dirugikan siapa? Ya tentu si konsumennya dan si pihak banknya. Makanya saya bilang bahwa si terhadap objek tanah dan bangunan berupa rumah itu nggak bisa dirampas, nggak bisa disita. Itu bro. Nah, ya itu tadi harus dibedakan hubungan hukumnya ya. Betul. Itu letak titik kuncinya lah sebenarnya. Iya. Dan kata kunci perkara ini sebenarnya ada pada pembeli beretikat baik dan konsumen. Dan kedua-duanya ini dilindungi oleh negara. Wajib hukumnya untuk memberikan perlindungan hukum kepada dua aspek ini, sebagai konsumen dan sebagai pembeli beretikat baik, sehingga terhadap barang-barang yang mereka beli dengan etikat baik itu tadi dan sebagai konsumen itu tidak bisa main dirampas begitu aja. Gitu. Oke, di sini ada beberapa teman-teman yang audiens kita yang tidak perlu kita sebutkan namanya. Kira-kira ada yang ingin bertanya nggak? Mumpung belum ini nih. Ayo, boleh. Nggak apa-apa. Silakan. Mana ininya tadi? Mikrofonnya ini mana nih? Mana tadi? Panitia, coba dibantu panitia. Sari. Mikrofonnya mana mikrofonnya? Ayo. Bang, bagaimana ya cara membedakan antara pengalihan aset yang merupakan business judge rule dengan pengalihan aset yang menyimpang dan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi? Oke. Kalau kita lihat di Undang-Undang BUMN, itu kan business judgment rule itu tentu berlaku di Undang-Undang BUMN. Nah, di dalam Undang-Undang BUMN yang baru, itu sudah diatur sebenarnya apa kondisi-kondisi seseorang itu tidak dapat dituntut. Ini kan business judgment rule itu berkaitan dengan seseorang itu nggak bisa dituntut atas suatu kerugian yang terjadi jika dia sudah melakukan perbuatannya itu berdasarkan business judgment rule, ya kan? Nah, kalau kita lihat di sini dianggapnya itu kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan etikat baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan BUMN. Kemudian yang ketiga itu tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan telah mengambil tindakan yang mencegah
timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Artinya apa? Keempat hal ini harus terpenuhi nih. Kumulatif nih, karena kan ini kan kumulatif nih, ya kan? Karena dia menggunakan kata dan. Nah, suatu kebijakan pengalihan aset itu bisa dianggap sebagai business judgment rule ketika empat hal ini terpenuhi. Perbuatannya itu bukan karena kesalahan atau kelalaian, ya kan? Berarti jual belinya itu bukan karena kesalahan atau kelalaian. Soal tentu kalau ini jual beli tentu soal harga nih, Ya, soal harga, ya kan? Atau proses peralihannya yang tidak benar, ya itu harus ditentukan. Kalau ternyata di situ proses pelepasan hak BUMN-nya itu sudah terjadi tidak sesuai prosedur, ya berarti di situ sudah ada kesalahan. Maka di situ tidak ada business judgment rule, gitu. Nah kemudian ternyata penjualannya tidak menggunakan appraisal, ya itu nggak bisa dianggap sebagai business judgment rule. Dia tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Nah intinya itu sederhananya. Seorang direksi BUMN itu dapat dianggap melakukan tindakan business judgment rule ketika empat hal ini sudah terpenuhi, begitu. oke. Selanjutnya ada lagi? Ada yang ingin bertanya? Wah, mungkin Udah terlalu jelas penjelasan. terlalu jelas. Oke, bro, saya rasa sih juga sudah jelas lah ya untuk tema kita kali ini ya. Apa ada yang mau bro tambahin? Kalau saya sih, menurut saya sih tadi secara garis besar kesimpulannya adalah bahwa ini harus ditelah lebih lanjut karena itu tadi ada dua kunci utamanya. Yang pertama adalah pembeli beretikat baik, ya kan, sekaligus dengan konsumen yang harus dilindungi terkait masalah jual beli transaksi tanah ini gitu loh. Dan menarik untuk kita lihat ke depannya apakah ini masuk, pasti udah masuk lagi ke ranah korupsinya ya kalau kayak. Jadi gini bro, kalau kesimpulan dari gua pertama, sebelum kejaksaan harus hati-hati dalam menangani perkara ini. Karena adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan Undang-Undang BUMN. Oke, ya. Perubahan Undang-Undang BUMN itu sudah menegaskan bahwa kerugian BUMN itu adalah kerugian BUMN. Artinya itu harus dimaknai sebagai bukan kerugian keuangan negara. Nah, kalau kita berbicara tentang kepastian hukum, ya kan ini kan udah ada undang-undang yang baru nih. Betul. Dan kita juga mengetahui struktur BUMN itu kan berubah kan. Betul. Artinya gini, negara itu bukan pernah kita bahas pernah kita bahas di podcast kita sebelumnya. Itu BUMN itu bukan lagi dianggap sebagai kerugian keuangan negara sesuai dengan Undang-Undang BUMN sebagai lex spesialis yang mengatur soal Undang-Undang BUMN. Itu yang pertama, itu mesti dikelirkan dulu. Kemudian yang kedua adalah penegakan hukum dalam dugaan tindak pidana korupsi ini jangan sampai menimbulkan kerugian bagi konsumen atau pembeli beretikat baik. Gitu loh. Itu jangan sampai terjadi. Karena apa? Mereka itu kan membeli dari developer yang terkenal. Jadi nggak bisa serta-merta mereka disalahkan. Ngapain kamu beli tanah dari dia lah? Dia developer yang terkenal, developer terpercaya di Indonesia. Lah justru yang harus dipertanyakan, kenapa penegak hukum baru sekarang nih bekerjanya? Dari kemarin-kemarin kemana aja? Jadi itu aja sih sebenarnya bro. Yang pertama soal kerugian BUMN itu masih dianggap sebagai kerugian keuangan negara atau enggak karena ada undang-undang baru. Yang kedua, jangan sampai yang mengalami kerugian atau yang menderita kerugian itu adalah konsumen dan atau pembelinya. Betul. Karena mereka itu adalah pembeli beretikat baik dan konsumen yang harus dilindungi secara hukum, tidak dapat dituntut secara pidana dan secara perdata, haknya tidak bisa diambil begitu saja, dan kalau haknya pun diambil harus ada kompensasi atau ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang dialami. Begitu bro, kesimpulan kalau dari saya. Oke, coba ya untuk sekarang ya. Boleh. Kita akan ketemu lagi di podcast kita lainnya. Mungkin juga teman-teman kira-kira kalau ada yang mau sumbang ide lah, ide kira-kira kita bahas apa, bisa di komen, bisa tulis di kolom komentar atau di DM ke Instagram kami, ke TikTok lah ya. TikTok bisa DM nggak? Bisa kan ya? Bisa. Jadi konsumen-konsumen atau pembeli tanah-tanah yang diduga merupakan merugikan BUMN PTPN di daerah Sumatera Utara, jangan lupa nonton video ini ya. Iya. Harus ditonton video ini. Dan kalau ada yang mau ditanyakan silakan hubungi kantor kami Skyrock. Betul. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sebarin ini edukasi hukum ini ke teman-teman atau saudara-saudara kalian. Sampai ketemu lagi dan thanks for watching.